Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Salam jumpa lagi bersama saya di dalam suasana renungan harian teduh, saat teduh pada pagi hari ini Jumat 23 Oktober 2020. Dan sebagaimana biasa saudara-saudara, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, marilah kita selalu menyempatkan diri memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tak putus-putusnya kami menaikkan segala puji syukur kami kepadamu Tuhan. Karena kami sungguh percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang baik, yang senantiasa menatang kami dengan tangan kekasih-Mu, sehingga memungkinkan kami semua menikmati yang terbaik daripadamu. Biarlah Tuhan selalu memberkati kami. Dan pagi ini kami mengundang Tuhan untuk senantiasa memberkati kami semua. Dan biarlah curahan Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami, agar firman yang akan kami baca dan renungkan ini sungguh membentuk kami sebagai pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Ampuni salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan kita pada pagi ini terambil dalam surat Titus pasal 2 pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Titus pasal 2 pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikianlah juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawanmu menjadi malu, karena tidak ada hal-hal yang buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal, dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membaca serta mau merenungkan firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, dari seluruh perikop pembacaan kita ini kita diarahkan oleh satu tema, menjadi teladan kehidupan. Menjadi teladan kehidupan. Saudara-saudaraku, salam, selamat jumpa lagi. Ibu bapak saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, secara sederhana saya boleh katakan bahwa ungkapan teladan itu adalah sesuatu yang gampang diucapkan, tapi sebenarnya sangat sulit untuk ditiru dan diberlakukan di dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Karena berbicara tentang keteladanan itu adalah ada sebuah apa yang dinamakan kesatuan kata dan perbuatan itu menyatu di dalam sebuah perilaku kita. Karena itu saudara-saudaraku, apa yang bisa orang lihat dalam perbuatan kita, itulah yang menjadi dasar sehingga orang menjadikan kita sebagai teladan dalam kehidupan ini. Nah, bagian firman Tuhan ini disampaikan oleh Paulus kepada Titus tentang apa yang sebenarnya yang harus dikedepankan oleh Titus dalam menyikapi sebuah keberadaannya sebagai seorang hamba untuk menyampaikan pemberitaan itu. Paulus tahu bahwa ada begitu banyaknya ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang menyebar pada waktu itu,
yang mempengaruhi sebuah kehidupan jemaat. Karena itu, Paulus menasihati Titus agar sungguh-sungguh memberikan sebuah wejangan kepada jemaat pada waktu itu, khususnya para lelaki dan perempuan, baik yang tua maupun yang muda, agar mereka itu menjadi pribadi yang dikatakan oleh Paulus sungguh-sungguh menjadi sosok yang dihormati dalam seluruh keberadaannya. Ayat 2 itu sangat jelas. Sebaliknya kepada perempuan juga, Paulus menunjukkan kepada mereka semua agar perempuan-perempuan itu menjadi contoh dalam ketekunan mereka dalam beribadah. Sebab peranan ibu-ibu itu bagi Paulus sangat besar dalam menuntun, mengarahkan anak-anak serta keluarga dalam pengenalan kepada Tuhan itu. Karena itu, tidaklah mengherankan kalau tuntutan Paulus itu kepada Titus agar disampaikan itu bukan sesuatu yang sangat katakanlah mustahil. Karena bagi Paulus, saudara-saudara, perilaku seseorang itu adalah sangat menentukan untuk dijadikan sebagai sosok guru atau sosok yang benar-benar mendapatkan sebuah tempat yang terhormat dalam pandangan orang. Karena itu, seluruh kebaikan dan perilaku seorang yang mau diteladani itu menurut Paulus harusnya lah berpadanan kepada karakter Kristus. Apa itu karakter Kristus? Saya pikir karakter Kristus, saudara dan saya tahu. Karakter Kristus itu adalah sederhana, penuh kasih, yang diwarnai dalam ketaatan, kesetiaan, dan tidak pernah melakukan segala sesuatu dengan pamrih atau sesuatu yang selalu diperhitungkan. Entah itu bagi Tuhan, entah juga itu bagi sesama. Karena itu Kristus, kata Paulus di sini, harus menjadi patron atau pola, contoh keteladanan dalam menuntun kita ketika saudara dan saya bersosialisasi dengan orang-orang lain yang di dalamnya saudara dan saya dipertemukan untuk menyatakan siapa saudara dalam keimananmu kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau saya bertanya bagaimana dengan kehidupan saudara sekalian, kehidupan kita, apakah kita sudah menjadi teladan dalam seluruh keberadaan kita, tutur kata kita, tindakan kita? Jujur saya mau katakan, banyak kali kita hanya pandai berbicara, pandai untuk menyuruh, pandai untuk menugaskan, pandai untuk menyatakan sesuatu, tapi sangat-sangat sulit sekali kita mampu untuk mewujud nyatakan sebuah perkataan kita itu dalam tindakan-tindakan nyata. Kenapa saudara-saudara? Karena seringkali kita melihat ukuran itu dari diri kita. Padahal ukuran untuk menjadi seorang yang bisa diteladani di dalam kehidupan kita kepada orang lain adalah Kristus. Karena itu milikilah karakter Kristus. Milikilah sebuah kepribadian Kristus yang harus ditransfer, dinyatakan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Karena itulah tidaklah mengherankan kenapa Paulus dengan tegas mau menyatakan kepada Titus, teladanilah kehidupan Kristus, karakter Kristus di dalam kehidupanmu, karena itulah yang menjadi sebuah sukacitamu ketika engkau melakukan segala pelayanan kepada siapapun. Dalam keseharian kita, tentu ini penting untuk kita hayati. Saudara dan saya punya kekurangan. Saudara dan saya punya hal yang perlu dikembangkan. Tapi arah hati-hati, arah untuk kita mengembangkan itu adalah Kristus. Pengenalan kepada Kristus, karakter Kristus itu harus menjadi nyata, menjadi kudus di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga saudara layak disebut sebagai seorang yang mampu diteladani di dalam kata dan perbuatan. Selamat menjalani hidupmu menjadi teladan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari saudara-saudara, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 341 ayat yang kedua.
Mari kita berdoa untuk mengakhiri pada ini. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengerti betapa Tuhan mencintai kami, mengasihi kami. Engkau selalu mengajar kami agar kami meneladani sebuah karya-karyamu di dalam kehidupan nyata kami. Kami jujur mengakui bahwa terlalu susah seringkali kami ingin mewujudkan sebuah apa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Karena kami masih diwarnai dengan begitu banyaknya kepentingan kami. Karena itu ampunilah kami Tuhan. Biarlah kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu yang mau hidup baru dan mau menjalani hidup ini di dalam kebenaran kepada Tuhan. Karena itulah Tuhan, tolong kami semua, berkati kami semua, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, agar kami menikmati segala karya Tuhan yang terbaik, dan kami juga dapat membagikan kepada setiap orang yang kami temui dalam seluruh keberadaan kami. Berkatilah rumah tangga pribadi kami masing-masing, dan biarlah Tuhan memberikan kekuatan kesehatan yang prima dan menjauhkan kami dari sebuah penyakit-penyakit yang dapat mengganggu kondisi kami. Teristimewa suasana pandemi corona yang masih saja mencemaskan bagi kami. Kami mohon Tuhanlah yang senantiasa melindungi kami, agar kami terhindar dari semuanya itu. Seluruh pelayanan kami, jemaat-Mu, biarlah Tuhan tetap memberkati. Berkati semua hamba-hamba-Mu, pendeta, penatua dan diaken, dan juga jemaat-Mu di dalam berbagai keberadaannya. Hanya kepada-Mu lah kami angkat segala harapan kami ini, karena kami percaya hanya Tuhan yang layak kami muliakan di dalam hidup ini. Nah, inilah doa kami Tuhan, dengar dan sempurnakan, ampuni salah dosa kami, karena kami sudah berdoa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati saudara sekalian. Bye.